Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kehendak Allah adalah untuk kebaikan. Tidak semua perbuatan baik selalu mendapatkan tanggapan yang baik juga. Ada dua kakak beradik yang adalah om dan tante dari seorang anak laki-laki yang harus mendekam di rumah tahanan karena dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak oleh orang tua dari anak tersebut, dan yang juga kakak kedua dari kakak beradik itu. Kasusnya adalah karena kedua om dan tante ini memukuli anak lelaki atau keponakannya itu yang menurut mereka telah kelewat nakal. Om dan tante ini sebetulnya membantu keluarganya, termasuk biaya sekolah anak ini. Didapati oleh mereka bahwa anak ini nakal
dan pulang-pulang larut malam, maka om dan tante ini menegurnya. Namun anak ini justru melawan dan terjadilah pertengkaran yang membuat om dan tante ini memukuli anak tersebut. Ternyata orang tuanya tidak terima perlakuan dari adik-adiknya terhadap anaknya. Maka melaporlah dia kepada KPAI. Maka terjadilah bahwa kedua kakak beradik itu ditahan oleh polisi. Benar-benar niat baik malah dibalas dengan penjara. Ada pula kisah yang lain. Seorang pastor di satu gereja suka membenahi kompleks gerejanya. Niat baiknya didukung oleh beberapa orang yang mau untuk mengerjakan dan sekaligus membantu pembiayaannya. Setelah beberapa proyek diselesaikannya dengan cara yang sama, ketika seseorang datang kepadanya menyampaikan bahwa banyak umat berkesan bahwa pastor menghambur-hamburkan uang gereja untuk proyek-proyek yang tidak terlalu perlu. Ia pun menasehati sang pastor supaya orang lain diberi kesempatan pula untuk menangani proyek seperti itu. Bukan main, dengan kesal pastor itu pun mengatakan bahwa kalau mereka juga mau mengeluarkan biaya seperti mereka yang terdahulu ini, silahkan menangani proyek berikutnya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang Yesus yang pergi berkunjung ke rumah Maria dan Marta berkenaan dengan Lazarus yang sudah meninggal. Pada hari itu, Yesus membangkitkan Lazarus. Banyak orang yang melayat mengetahui hal itu dan menjadi percaya. Namun beberapa orang melapor kepada orang Farisi tentang yang telah terjadi. Orang Farisi pun bersama-sama para imam memanggil mahkamah agama untuk membicarakan hal itu. Mereka takut kalau banyak orang akan mengikuti Yesus. Maka mereka pun merencanakan untuk membunuh Yesus. Akan tetapi, di dalam diri imam kepala pada waktu itu, dinyatakanlah nubuatan tentang Yesus bahwa ia akan mati untuk bangsa itu, dan bukan bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nubuatan ini sesuai dan bahkan memenuhi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel seperti bacaan pertama hari ini. Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Saudara-saudari terkasih, kehendak Allah adalah untuk kebaikan. Terhadap umat yang menajiskannya, Allah menahirkan, memulihkan, dan mengumpulkan. Manusia sering terhalang untuk mengenal dan memahami kehendak Allah karena egoisme, iri hati, dan kecurigaan. Intinya adalah hati yang sombong, sering ingin menang sendiri dan tidak mau menghargai orang lain. Marilah kita membiarkan hati kita dibaharui, dijadikan tahir dan batin kita pun dipenuhi dengan roh yang baru,
Roh Allah, roh kebaikan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.